menjalankan ibadah puasa? Gimana? Puasa itu seru kan? Seru ya pastinya. Karena dalam berpuasa itu banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil. Tapi apakah kalian sudah tahu kalau puasa itu tidak hanya di bulan Ramadan saja loh? Masih ada yang lainnya. Ada yang tahu? Yuk kita cari tahu sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Kak Nurul, fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Nah, tema belajar kita hari ini yaitu ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Tapi sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu yang pertama, agar siswa mampu memahami pengertian puasa. Yang kedua, agar siswa mampu mengetahui dalil nakli puasa. Yang ketiga, agar siswa mampu menjelaskan ketentuan dan macam-macam puasa wajib. Yang keempat, agar siswa mampu menjelaskan ketentuan dan macam-macam puasa sunnah. Dan yang kelima, agar siswa mampu menjelaskan hikmah berpuasa. Apa sih yang kalian pikirkan ketika kakak menyebutkan kata puasa? Apakah puasa itu hanya sekedar menahan lapar saja? Dan apakah puasa itu hanya dilakukan di bulan Ramadan saja? Nah, jadi puasa itu merupakan momen yang paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam berpuasa, selain kita menahan makan dan minum, kita juga harus menahan diri dari melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan dosa. Salah satu puasa yang sering kita jalani yaitu puasa Ramadan, di mana di dalam bulan Ramadan pahala kita akan dilipat gandakan hingga 1000 kali lipat. Tapi kita juga bisa loh berpuasa selain di bulan Ramadan, yaitu puasa sunnah. Nah, sampai di sini dulu ya. Untuk selengkapnya kalian bisa nonton videonya sampai habis. Kakak mau tanya nih, puasa itu termasuk dalam rukun Islam yang keberapa ya? Ya, benar sekali. Puasa itu termasuk ke dalam rukun Islam yang ketiga. Kata puasa sendiri berasal dari kata soma, yang artinya menahan diri. Seperti menahan lapar, minum, hawa nafsu, dan menahan diri dari berbicara yang tidak bermanfaat. Secara istilah, puasa dapat diartikan menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Dan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Teman-teman, setelah tadi kita belajar tentang pengertian dan juga dalil nakli puasa, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam puasa, di mana ada puasa wajib dan juga puasa sunnah. Tapi yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu puasa wajib. Kira-kira teman-teman sudah tahu belum ya apa itu puasa wajib? Jadi puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah balik, dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Seperti yang telah kakak katakan tadi, salah satu contoh puasa wajib yaitu puasa di bulan Ramadan. Selain itu, masih ada loh jenis puasa wajib yang lainnya. Tapi sebelum kita belajar tentang macam-macam puasa wajib, yuk cari tahu terlebih dahulu tentang ketentuan ataupun syarat-syarat dalam berpuasa. Mulai dari syarat wajib puasa, syarat sahnya puasa, rukun puasa, dan juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama yaitu syarat wajib puasa. Di sini ada 3 syarat wajib puasa. Yang pertama yaitu berakal. Maksudnya, orang yang berpuasa itu harus dalam keadaan tidak gila. Yang kedua yaitu balik. Orang yang berpuasa itu harus sudah cukup umur atau sudah mengalami masa pubertas. Yang ketiga yaitu mampu berpuasa. Di sini orang yang berpuasa haruslah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak sedang sakit ataupun tidak melakukan perjalanan jauh. Selanjutnya yaitu syarat sahnya puasa. Ada 4 yang menjadi syarat sahnya puasa. Yang pertama, beragama Islam. Orang Islam memang ya harus menjalankan ibadah puasa. Yang kedua yaitu mubayyiz. Sudah dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Yang ketiga yaitu suci dari haid atau nifas. Bagi perempuan yang sedang haid dilarang ya untuk berpuasa. Yang keempat yaitu di waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, puasa itu harus dilakukan di waktu yang tepat atau di hari yang mana itu memang diperbolehkan untuk berpuasa. Setelah syarat sahnya puasa yaitu rukun puasa. Ada 2 rukun puasa. Yang pertama adalah niat. Pasti dari kalian sudah tahu dong bagaimana sih niat untuk berpuasa, terutama puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin
عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. Saya berniat puasa Ramadan esok hari untuk menjalankan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena mentaati perintah Allah Ta'ala. Rukun yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Masih pada semangat kan untuk belajar? Harus ya? Nah, berikutnya kita akan membahas tentang hal-hal ataupun perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Adakah dari kalian yang tahu apa saja sih perbuatan yang dapat membatalkan puasa itu? Jadi, yang pertama yaitu makan dan minum yang disengaja. Jika kalian tidak sengaja makan dan minum, maka kalian tidak batal puasanya. Tetapi jika kalian memang sengaja untuk makan dan minum saat puasa, maka tentunya puasa kalian akan batal ya. Yang kedua, yaitu muntah yang disengaja. Sama halnya dengan makan dan minum tadi, apabila muntah itu disengaja, maka akan membatalkan puasa. Jika tidak disengaja, maka puasa kalian tidak batal. Yang ketiga, berhubungan suami istri. Apabila ada orang di bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri saat siang hari, maka hal itu juga akan membatalkan puasa. Dan mereka wajib membayar denda atau kifarat. Yang keempat, yaitu keluar darah haid atau nifas. Bagi perempuan, jika tiba-tiba di tengah puasa keluar darah haid, maka ia harus membatalkan puasanya. Dan dia harus mengganti puasanya di lain hari setelah bulan Ramadan. Yang kelima, gila atau sakit jiwa. Apabila ada seseorang mendadak gila ketika berpuasa, maka puasanya juga akan batal. Yang keenam, keluar cairan mani yang disengaja. Nah, apabila keluar cairan mani dengan sengaja, hal ini juga akan membatalkan puasa. Nah, kita sudah selesai membahas tentang ketentuan-ketentuan dalam berpuasa. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu tentang macam-macam puasa wajib. Selain puasa Ramadan, masih ada puasa wajib yang lainnya, yaitu puasa nazar, puasa qada, dan puasa kifarat. Puasa wajib yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini tentunya dilaksanakan di bulan Ramadan ya. Dan hukum puasa Ramadan sendiri adalah fardhu ain. Karena hukum puasa Ramadan ini adalah fardhu ain, jadi kalian jangan sekali-kali meninggalkan puasa Ramadan tanpa dengan alasan yang telah dibenarkan oleh syariat. Jadi kira-kira alasan seperti apa ya yang memperbolehkan kita untuk meninggalkan puasa? Adapun alasan yang dapat memperbolehkan kita untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan, yang pertama adalah orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa. Dan apabila ia berpuasa, maka sakitnya akan semakin parah. Untuk kasus ini, mereka harus mengganti puasanya di lain hari setelah bulan Ramadan dan setelah sakitnya sembuh. Yang kedua, yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Nah, untuk kasus ini juga mereka harus mengganti puasanya di lain hari setelah bulan Ramadan. Yang ketiga adalah orang tua yang sudah lemah sehingga ia tidak mampu berpuasa. Adapun cara mengganti puasanya yaitu dengan membayar fidyah. Yang keempat, ibu hamil atau menyusui.
Apabila dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat bagi ibu beserta anaknya, maka cara mengqadha puasanya sama dengan mengqadha bagi orang yang sedang sakit. Tetapi apabila dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat bagi anaknya, maka cara mengganti puasanya yaitu dengan mengganti puasa tersebut di lain hari dan juga membayar fidyah. Puasa wajib yang kedua yaitu puasa nazar. Puasa nazar dilaksanakan karena mempunyai nazar atas janji kebaikan yang pernah diucapkan. Misalnya nih, salah satu dari kalian ingin lulus dari SMP dengan memperoleh nilai yang memuaskan dan juga bisa masuk ke dalam peringkat 10 besar. Jika hal itu terwujud, maka kalian akan berpuasa selama 3 hari. Alhamdulillah, apa yang menjadi keinginan kalian bisa tercapai. Maka dari itu, kalian wajib ya untuk melaksanakan puasa ini. Dan ingat, puasa nazar ini hanya dilakukan untuk hal-hal yang baik. Puasa wajib selanjutnya yaitu puasa qadha. Puasa qadha ialah puasa yang dilakukan untuk mengganti kewajiban setelah lewat waktunya. Misalnya nih, bagi perempuan yang sedang haid di bulan Ramadan, pasti tidak boleh ya untuk berpuasa. Entah itu ia tidak berpuasa selama 5 hari, 6 hari, 7 hari, atau bahkan lebih. Nah, untuk itu mereka harus mengganti puasanya setelah bulan Ramadan selesai dan jumlahnya sesuai dengan yang ia tinggalkan. Puasa wajib yang keempat yaitu puasa kifarat. Puasa ini dilaksanakan karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan, seperti tidak memenuhi nazar, berhubungan suami istri pada siang hari saat bulan Ramadan, mencukur rambut ketika ihram, berburu ketika ihram, melakukan zihar terhadap istrinya, membunuh dengan tidak disengaja, dan haji dan umroh yang dilakukan secara tamattu. Setelah tadi kita belajar tentang macam-macam puasa wajib, selanjutnya kita akan belajar tentang puasa sunnah. Tapi pastikan kalian masih simak video ini ya. Jangan ngantuk. Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu puasa sunnah? Nah, jadi puasa sunnah itu apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak akan mendapatkan dosa. For your information nih teman-teman, kalau ketentuan dalam melaksanakan puasa sunnah itu sama halnya dengan puasa wajib, di mana dilaksanakan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Biasanya dalam puasa sunnah itu dikaitkan dengan bulan, hari, ataupun tanggal. Teman-teman, puasa sunnah itu ada berbagai macam, seperti puasa Syawal, puasa Arafah, dan puasa hari Senin dan Kamis. Untuk itu, yuk kita bahas satu persatu. Puasa sunnah yang pertama yaitu puasa Syawal. Puasa ini dilaksanakan setelah tanggal 2 Syawal. Puasa Syawal biasanya dikerjakan selama 6 hari. Baik itu kalian akan berpuasa selama 6 hari secara berturut-turut ataupun secara selang-seling. Yang kedua yaitu puasa Arafah. Puasa ini dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah atau bertepatan saat para jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Puasa Arafah memiliki keistimewaan, yaitu dapat menghapus dosa kita selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang.
Yang ketiga yaitu puasa hari Senin dan Kamis. Dari namanya saja sudah tahu ya kalau puasa ini tentunya hanya dilaksanakan pada hari Senin dan juga Kamis. Tidak terasa teman-teman, kita sudah masuk ke dalam pembahasan materi kita yang terakhir, yaitu hikmah berpuasa. Apakah dari kalian ada yang tahu apa saja manfaat yang dapat diambil dari berpuasa itu sendiri? Tentunya yang pertama yaitu dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama. Yang ketiga, dapat melatih kita untuk bersikap sabar. Yang keempat, dapat melatih kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Yang kelima, dapat melatih kita untuk bersikap sidik. Dan yang keenam, dapat memberikan waktu bagi organ-organ tubuh kita untuk beristirahat. Jadi, dari banyaknya manfaat puasa tadi, apakah kalian masih ragu untuk berpuasa? Jadi, puasa itu ada yang diwajibkan dan juga disunahkan. Dalam berpuasa bertujuan untuk meningkatkan iman dan takwa, agar hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Dalam berpuasa, selain kita menahan makan dan minum, kita juga harus melakukan hal-hal yang baik, seperti beramal saleh, berakhlak mulia, dan menghindari perbuatan yang tercela. Teman-teman, sampai di sini dulu ya belajarnya. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa menambah pengetahuan kita dan ilmunya juga berkah. Jangan lupa modulnya dibaca dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time.